Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita mengkaji kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith karya Al-Imam Abu Uthman Ismail Ibn Abdurrahman Al-Ansari rahimahullahu ta'ala As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan An-Nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Beliau di pembahasan ini bisa dikatakan lebih panjang dari pembahasan istiwa dari sisi penukilan. Kenapa? Tentunya jawabannya karena banyaknya orang yang mengingkari tentang hadis ini. Hadis turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ditambah lagi di samping banyaknya yang menolak hadisnya, banyak juga yang mempertanyakan. Ketika dia sahihkan hadisnya, dia akan tanya lagi, bagaimana turunnya? Makanya penulis bukan hanya menukil hadis, tapi juga menukil jawaban dari para as-salaf ketika ada yang bertanya, bagaimana Allah turun? Walaupun secara pembahasan, bertanya saja seperti itu sudah tidak ada tuntunannya dari salaf. Cuman kalau ada yang bertanya, gimana cara kita menjawabnya? Nah, ini belum menukil hal tersebut supaya kita punya ilmu dan kita menjawab tentunya sesuai dengan jawaban yang para ulama kita jawab. Para ulama kita jawab. Setelah beliau menukil beberapa penukilan seperti sebelumnya beliau menukil perkataannya Abdullah ibn Mubarak. Ada yang mengatakan bahwa hadis terkait dengan Allah turun ke langit dunia itu dhaif. Beliau katakan itu adalah sahih. Tentunya penukilannya akan datang juga nanti. Kemudian beliau ditanya kalau sahih, bagaimana Allah turun? Beliau jawab dengan jawaban yanzilu kaifa syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala turun sesuai dengan kehendaknya. Allah turun sesuai dengan keinginannya. Iya. Setelah itu beliau kembali menukil dan akan banyak ini penukilannya insyaallah tentang hal ini. Kata beliau, Sami'tul Hakim. Beliau menukil sekarang dari gurunya. Sami'tul Hakima Aba Abdillah Al-Hafidh yaqulu
Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh beliau berkata, Sami'tu Aba Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Ambari. Kata guru beliau, saya mendengar Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Ambari. Yaqul, dia berkata, Sami'tu Ibrahim ibn Abi Thalib yaqul. Saya mendengar Ibrahim ibn Abi Thalib, dia berkata, Sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Aba Abdillahi Ar-Ribati. Saya mendengar Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Abu Abdillah Ar-Ribati. Yaqul, dia berkata, Hadartu majlis al-amir. Saya pernah hadir di majlisnya al-amir, penguasa di waktu itu, ya, Abdillah ibn Thahir data yaumin, yaitu Abdullah ibn Thahir pada suatu hari. Wahadara Abu Ishaq, wahadara Ishaq ibn Ibrahim, yakni ibn Rohuyah. Ya, sering kita dengar juga Ishaq ibn Rohawai, ulama besar di masanya. Fasuila an hadithin nuzul. Ini Al-Amir bertanya tentang hadits nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Jadi dia bertanya kepada alim, ulama, asahihunhu, apakah itu hadits sahih? Maka berkata Ishaq ibn Rohawai, na'am, iya sahih. Faqala lahu ba'du quwwati Abdillah, maka berkata kepadanya sebagian dari asistennya Amir tadi yang bernama Abdullah ibn Thahir, ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub, yaitu ini kunyannya Ishaq ibn Rohuyah. Ya, karena orang dulu untuk nama panggilan mereka pakainya kunyah. Ya, kalau kita di Indonesia ini kan misalnya bapaknya si fulan, jadi dipanggil dengan anaknya. Iya, kalau di Arab kan Abu, bapaknya Yakub. Walaupun boleh juga, walaupun belum ada anak yang bernama dengan nama itu. Boleh. Dia bilang, wahai Abu Yakub, ataz'umu anna Allah yanzilu kulla laila? Apakah kamu yakin kalau Allah turun setiap malam? Qala na'am, belum jawab. Iya. Ini masalah akidah, kita jawab dengan jelas. Iya, saya yakin itu. Qala, dia lanjut, kaifa yanzil? Bagaimana Allah turun? Perhatikan sebentar jawabannya, ini penting untuk kita. Kalau ada orang yang bertanya, kan namanya orang awam, ketika kita sampaikan hadis, kadang muncul pertanyaan seperti itu. Maka ini, dia bertanya bagaimana Allah turun. Faqala lahu Ishaq. Maka berkata kepadanya Ishaq. Ini cara menjawab. Tidak harus kita langsung menjawab. Boleh kita bertanya balik. Ini cara. Dalam menjawab supaya nanti lebih menetapkan. Maka berkata kepadanya Ishaq ibn Rohuyah, Athbithu fawq. Tetapkan bahwa Allah itu di atas. Hatta asifalakan nuzul. Supaya saya akan mensifati kepada kamu bagaimana Allah turun.
Coba tetapkan bagaimana Allah di atas. Supaya saya bisa mensifatkan kepada kamu bagaimana Allah turun. Faqala rajul, ya, maka berkata orang itu, atbatuhu fauq. Kan dia mengira ya kalau turun berarti Allah akan di mana-mana nantinya. Akan kosong Allah, ars. Kan macam-macam nanti pemikirannya. Maka orang itu bilang, saya tetapkan bahwa Allah di atas. Faqala Ishaq. Setelah Ishaq berkata kepadanya, qala Allahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu sementara malaikat bersof-sof. Ini belum memancing. Supaya sebentar bisa ditetapkan. Kan sama. Allah turun ke langit dunia, Allah juga datang. Kan kita semua tetapkan. Belum baca ayat itu. Faqala al-amir Abdullah ibn Tahir. Maka berkata itu tadi pemimpinnya. Abdullah ibn Tahir. Ya Aba Yaqub, hada yaumul qiyamah. Wahai Abu Yaqub, ini ayat di hari kiamat. Allah akan datang. Malaikat bersof-sof. Faqala Ishaq. Maka berkata Ishaq, a'azzallahul amir. Belum doakan penguasa. Karena mendoakan kebaikan untuk penguasa adalah sunnah. Semoga Allah memuliakan al-amir. Wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'ul yaum. Siapa yang bisa datang di hari kiamat, maka apa yang melarangnya di hari ini? Kalau Allah di hari kiamat bisa datang, hari ini kenapa Allah tidak bisa turun? Sepertiga malam terakhir. Kalau nanti bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Karena Allah melakukan sesuai dengan apa? Kehendak. Kita bisa menahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Selesai pembicaraan. Artinya dengan perdebatan singkat ini, maka kita pasti menetapkan bahwa Allah berarti Allah turun. Karena tidak ada yang bisa menahan Allah untuk turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Setelah menukil ini percakapan, maka belum menyampaikan, menambah kuat lagi. Hadits tentang Allah turun ke langit dunia, itu hadits yang mutawatir. Beliau katakan wa khabarun nuzuli rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatih. Hadits tentang Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia adalah hadits yang disepakati akan kesohihannya. Tidak ada yang bisa menentangnya kecuali mukabir. Hanya orang-orang yang menyombongkan diri. Iya. Setelah tahu kebenaran, mukharrajun fis sahihain, dikeluarkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, min tariqi Malik ibn Anas, dari jalur Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, wa anil Agor, wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari Az-Zuhri, dari Al-Agor dan Abu Salamah dari Abu Hurairah. Akhbarona Abu Ali Zahir ibn Ahmad telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Haddatsana Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdus Somad telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdul Somad. Haddatsana Abu Mus'ab telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab. Haddatsana Malik telah menceritakan kepada kami Malik. Ha ini rumus untuk tahwil sanad, perpindahan sanad. Ya, rumus untuk tahwil sanad, perpindahan sanad.
Artinya perlu sampaikan lagi dari sisi yang lain. Tadi sampai Malik dengan penukilan yang pertama. Sekarang sanad yang lain lagi, perpindahan sanad. Haddatsana Abu Bakar ibnu Zakaria. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Zakaria. Haddatsana Abu Hatim Makki ibn Abadan. Telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Makki ibn Abdan. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya. Qal. Beliau berkata, wa fima qara'tu ala ibn Nafi'. Dan pada apa yang saya baca kepada Ibn Nafi', wa haddatsani Mutarib an Malik. Ujungnya ke Malik lagi. Ya, Malik, Zuhri, sampai seterusnya sebentar. Tahwil sanad, itu sisi ketiga. Ujungnya tadi sampai ke Malik. Sisi ketiga. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Zakaria. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Zakaria. Amba'ana Abul Qasim Ubaidullah ibn Ibrahim ibnu Bakuya. Telah mengabarkan kepada kami Abul Qasim Ubaidullah ibn Ibrahim ibnu Bakuya. Haddatsana Yahya ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad. Haddatsana Yahya ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Qala qara'tu ala Malik. Sama. Dia berkata, saya membaca kepada Imam Malik. Karena Imam Malik itu belum cara meriwayatkan hadis, belum tulis, baru muridnya baca. Baru muridnya apa? Baca. Beda-beda cara periwayatan. Kalau penduduk Madinah biasanya seperti itu. Muridnya baca, baru gurunya benarkan atau jelaskan. Jadi gurunya sudah tulis memang. Kalau ulama lain tidak. Dia yang sampaikan kepada murid, muridnya menerima dan muridnya lagi sampaikan. Iya, makanya di sini qara'tu ala Malik. Saya membaca kepada Malik. Bukan punyanya muridnya dia baca, punyanya Imam Malik sendiri, tapi cara periwayatannya dia baca ke gurunya. Dia baca ke gurunya kitab yang sudah ditulis sendiri oleh gurunya. An Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Abi Abdillahi Al-Aghar. Dari Abu Abdillahi Al-Aghar. Wa Abi Salamah. Dan dari Abu Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sanad yang sangat banyak tadi itu sudah mutawatir. Ya. Yeah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna ila tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya. Hatta yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa'astajibalah. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia. Terang sekali. Rob kita turun di setiap malam ke langit dunia. Hatta yabqa thuluthul laylil akhir. Sampai tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul. Dan Allah berkata. Sampai di situ tadi. Orang-orang Asy'ariyah. Apalagi Mu'tazilah. Mereka ta'wil. Yanzilu Rabbuna. Maksudnya mereka bilang. Yanzilu malaikatu Rabbina. Mereka ta'wil ke situ. Turun malaikat Rabb kita. Sebagian juga mengatakan yanzilu amru rabbik. Turun perintah Rabbmu. Macam-macam ta'wilnya untuk menolak. Kan ini hadis sahih. Tapi dia ta'wil. Cuman bantahannya ada di ujung hadis. Suruh saja lanjutkan hadisnya. Fayaqul, Allah berkata.
Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Apakah mungkin malaikat akan bilang begitu? Ini bantahannya untuk takwil tadi. Mungkin nggak malaikat akan bilang begitu? Apakah haknya malaikat berucap, siapa yang berdoa kepadaku saya akan mengabulkan? Itu hanya hak Allah. Tidak mungkin malaikat berkata. Apakah mungkin perintahnya yang bilang begitu? Tidak mungkin. Ini hanya Allah yang berkata seperti itu. Tidak bisa dijawab. Iya. Waman yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku maka saya akan memberikan kepadanya. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka saya akan mengampuninya. Ini Allah yang bilang. Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bilang, walihadal hadithi turukun ila Abi Hurairah. Untuk hadits ini sangat banyak jalurnya. Sampai ke Abu Hurairah. Rawahul Al-Auza'i. Satu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Tadi itu sumbernya Imam Malik. Sekarang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. An Yahya ibn Abi Katsir. Dari Yahya ibn Abi Katsir. An Abi Salama. An Abi Hurairah. Satu. Tadi kan sumbernya Imam Malik. Ini lain. Tadi dari Imam Malik. Sekarang dari Al-Auza'i. Dari Yahya ibn Abi Katsir. Dari Abu Salama. Tadi. Yang Imam Malik juga dari jalur itu. Tapi lewat yang lain tadi. Dari Abu Hurairah. Perpindahan sanad. Lambang. Rumus dari tahwil. Sanad. Warawahu Yazid ibn Harun. Wa ghairuhu minal a'immah. Dan diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun. Dan selainnya dari para a'immah. An Muhammad ibn Amr. Dari Muhammad ibn Amr. An Abi Salamah. An Abi Hurairah. Jalur yang lain. Wa Malik an Az-Zuhri. Imam Malik sendiri belum menukil dari Az-Zuhri. Anil A'raj. An Abi Hurairah. Tidak lewat Abu Salamah. Jalurnya beda lagi. Wa Malik an Az-Zuhri. Masih dari Imam Malik. Dari Imam Az-Zuhri. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab. An Abi Hurairah. Tadi dari Abu Salamah. Sebelumnya lagi dari Al-A'raj. Sekarang lagi dari Ibn al-Musayyab. Mantunya Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ubaidullah Ibn Umar. An Sa'id Ibn Abi Sa'id al-Makburi. Dan dari Abdullah Ibn Umar. Dari Sa'id Ibn Abi Sa'id al-Makburi. An Abi Hurairah. Jalur lain lagi. Wa Abdul A'la Ibn Abi Al-Musawir. Wa Bashir Ibn Sulaiman. An Abi Hazim. An Abi Hurairah. Murid lagi Abu Hurairah yang lain. Wa ruwiya hadal khobar min ghairi tariqi Abi Hurairah. Tadi itu yang disebutkan semuanya itu baru dari satu sahabat. Tapi yang meriwayatkan dari satu sahabat ini sangat banyak. Anggaplah karena mereka ini yang ajaibnya dari orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang filsafat. Masa Abu Hurairah bisa menukil sebanyak ini dan dia masuk Islam 3 tahun terakhir. Itu caranya. Pembunuhan karakter dari awal. Masa dia punya banyak hadis? Dia ambil dari mana? Nah dia masuk Islam kapan? Di 3 tahun terakhir dia temani Nabi. Itu cara. Baik. Sekarang ada dari yang lain. Sengaja belum nukil. Diriwayatkan khobar ini dari selain Abu Hurairah. Dari mana itu? Belum bilang. Rawahu Nafi. Ibnu Jubair. Ibnu Mut'im. An abihi. Diriwayatkan oleh Nafi Ibnu Jubair. Dari bapaknya. Ibnu Jubair Ibnu Mut'im. Yaitu dari Jubair Ibnu Mut'im. Yang Islamnya itu tatkala dia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur. Ini kan juga meriwayatkan yang sama dengan Abu Hurairah.
Anggaplah kalian menolak dari Abu Hurairah karena tidak masuk akal kalian. Dengan itu, ya, ini ada dari Jubair ibn Mut'im. Yang lain lagi, itu Jubair ibn Mut'im, sahabat kedua. Wa Musa ibn Uqbah. Diriwayatkan oleh Musa ibn Uqbah. An Ishaq ibn Yahya, an Ubadah ibn Samit, sahabat ketiga. Dari Ishaq ibn Yahya, dari Ubadah ibn Samit, sahabat ketiga. Wa Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, an Jabir bin Abdullah, sahabat keberapa? Keempat. Hitung sahabatnya, karena mutawatir itu kalau sudah banyak periwayatannya. Ini sudah berapa sahabat? Pertama Abu Hurairah, kedua Jubair ibn Mut'im, ketiga Ubadah ibn Samit, keempat sekarang Jabir bin Abdullah. Iya. Wa Ubaidullah ibn Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib. Sahabat keberapa ini? Ali bin Abi Thalib. Nah, konsentrasi sahabatnya sudah keberapa? 5. Wa Syarik an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud. 6. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Wa Muhammad ibn Ka'ab an Fadalah ibn Ubaid an Abi Darda. 7. Wa Abu Zubair an Jabir. 8. Wa Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. 9. Wa an Ummil Mu'minin Aisyah wa Ummi Salamah. Ummul Mu'minin Aisyah 10, Ummi Salamah 11. Sudah mutawatir. Kalau dari Abu Hurairah kalian tidak tolak, ini ada dari yang lain. Iya, dari yang lain. Wahadihi turuk kulluha mukharrajatun bi asanidiha. Ini masalahnya. Jalur-jalur tadi itu semuanya dikeluarkan dengan sanadnya. Fi kitabin al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Dalam kitab kami yang lebih luas lagi yang dikenal dengan nama al-intisar. Wa fi riwayatil Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulillah. Ini kita membaca semua periwayatannya. Yang membuat orang yang menolaknya tidak bisa menolak ini hadis. Satu riwayat saja sebenarnya sudah cukup. Kan kaidah kita kan satu hadis itu sudah cukup. Kita beriman saja. Cuman ini belum sengaja membawakan banyak karena di masa belum banyak yang orang menentang dari orang-orang sesat. Sehingga belum bawakan banyak periwayatan. Karena makin banyak, makin kuat keyakinan. Makin kuat keyakinan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Auza'i, dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW beliau berkata, idza madha nisful lail aw thuluthah, kalau berlalu atau 2/3-nya, ya Allah ila sama'i dunya, Allah akan turun ke langit dunia. Fayaqul, maka Allah akan berkata, hal min sa'ilin fayu'ta. Apakah ada orang yang meminta sehingga dia akan diberi? Hal min da'in fayustajablah. Apakah ada orang yang berdoa sehingga dia akan dikabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin fayughfarlah. Apakah ada orang yang meminta ampun sehingga akan diampuni untuknya? Hatta yang fajr subuh. Ini kalimat diucapkan sampai fajar terbit. Allah turun jelas sekali. Wa fi riwayat Sa'id ibn Marjanah an Abi Hurairah ziyadah fi akhirih. Dalam riwayat Sa'id ibn Marjanah dari Abu Hurairah ada tambahan di akhirnya, wahya, yaitu tambahannya summa yabsutu yadayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kedua tangannya. Ini penetapan tangan bagi Allah, cuma nanti akan disebutkan secara khusus. Faiqul, maka Allah berkata, man yukridu ghairu ma'dum wala dhulum. Siapa yang menjaminkan? Siapa yang menjamin yang tidak ada dan tidak pula yang didolimi? Artinya ada tambahan. Ya, siapa yang mau memberi, Allah akan menggantikannya. Siapa yang mau menolong orang yang didolimi, maka Allah akan menolongnya. Ini tambahan.
Wa fi riwayat Abi Hazim ana Abi Hurairah. Dan dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Ini beragam periwayatannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia fi thuluthil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir, fayunadi, maka Allah akan menyeru. Ini betulnya Allah. Tidak ada ihtimal yang lain. Maka Allah menyeru, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada orang yang meminta maka dia akan diberi. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada yang meminta ampun maka saya akan mengampuninya. Fala yabqa syai'un firruh illa alima bih, maka tidak tersisa sesuatu apapun yang ada padanya arruh kecuali dia tahu dengan dia mengetahuinya. Illa tsaqalain al-jin wal ins, kecuali ya dua yang dibebani yaitu jin dan manusia. Qala dzalika, artinya semuanya menyadarinya kecuali jin dan manusia. Itulah ujian untuk mereka. Apakah mereka mampu ya menghidupkan dan meminta ampun kepada Allah di waktu itu? Semuanya menyadarinya, mengetahuinya kecuali dua, manusia dan jin. Lihat buktinya, kata beliau, wadzalika hina tasihud duyuk. Demikian itu cirinya ketika ayam berkokok. Watan hekul hamir, ketika kuda meringkik. Watan bihul kilab, ketika anjing menggonggong. Itu tandanya. Semuanya menyadarinya, kecuali jin dan manusia. Di antara mereka ada yang enak dengan tidurnya. Ya, tidak bangun meminta ampun kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Itu ujian bagi manusia. Karena mereka dituntut untuk beriman terhadap perkara gaib. Mereka percaya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Semuanya menyadari itu. Ayam kenapa berkokok di subuh? Sebelum subuh. Bukan di subuh. Sebelum subuh dia berkokok. Kuda kenapa bunyi kalau subuh? Sebelum subuh. Anjing menggonggok. Siang nggak ada bunyinya. Tapi kalau malam, iya kan? Burung hantu. Sebagian orang kalau bunyi burung hantu, oh iya ada meninggal besok. Bukan. Allah turun ke langit dunia. Semuanya tahu. Semuanya menyadarinya. Illa taqalain, kecuali dua. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Iya. Oleh karena itu banyak yang khusyuk di subuh. Enak dengan selimutnya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik untuk bangun di waktu itu. Untuk bangun di waktu itu. Iya. Yeah. Wa fi riwayat Musa bin Uqbah an Ishaq, dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Ishaq Ibnu Yahya an Ubadah bin Samit ziyadat hasanah. Kalau tadi dari Abu Hurairah, dalam riwayat Ubadah bin Samit ada tambahan-tambahan yang bagus. Wahyallati akbaruna biha Abu Ya'la, dan dialah yang dikabarkan telah menceritakan kepada kami dengannya Abu Ya'la. Hamzah ibn Abdul Aziz Al-Muhallabi. Hamzah ibn Abdul Aziz Al-Muhallabi. Dia berkata, Amba Abdullah ibn Muhammad Ar-Razi. Abdullah ibn Muhammad Ar-Razi telah mengabarkan. Dia berkata, Amba Abu Uthman Muhammad bin Uthman ibn Abi Suwaid. Ini kita baca semua sanadnya. Sebenarnya ya bisa juga langsung dipotong. Tapi kan kita mau baca semua kitabnya. Juga supaya antum terbiasa dengan sanad, bahwasannya penukilan ilmu ini bukan penukilan sembarang. Tapi dari guru ke guru. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya seorang yang berpendapat. Ini sudah ulama hadis dari masa ke masa menukilnya. Sampai ke Nabi SAW. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Uthman, Muhammad bin Uthman ibn Abi Suwaid.
Dia berkata, haddatsana Abdurrahman, yakni Ibnul Mubarak. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Ibnul Mubarak. Qala haddatsana Fudail ibnu Sulaiman. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Sulaiman. An Musa ibnu Uqbah. Dari Musa ibnu Uqbah. An Ishaq ibnu Yahya. Dari Ishaq ibnu Yahya. An Ubadah ibnu Samit. Sampai ke sahabat. Dengan sanadnya. Dari Ubadah ibnu Samit. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ubadah bin Samit. Allah Subhanahu wa taala turun kulla lailatin ila sama'i dunya. Setiap malam ke langit dunia. Hatta yabqa thuluthul lailil akhir, sampai tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan Allah berfirman, ala abdun min ibadi yad'uni. Tidak adakah seorang hamba dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku? Fa'astajibalah, sehingga saya akan mengabulkannya. Ala dhalimul li nafsi yad'uni. Tidak adakah orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan dosa demi dosa dan berdoa kepadaku? Fa'aghfirullah, sehingga saya akan mengampuninya. Iya. Ala muqaddarun alaihi rizquhu fayad'uni. Tidak adakah orang yang ditahan rezekinya, yang disempitkan rezekinya, kemudian dia berdoa kepadaku fa'arzuqah, sehingga saya akan memberikan, melapangkan kepadanya rezekinya. Rezeki memang sudah diatur. Tapi kita perlu meminta sebab. Termasuk sebab itu, di samping bekerja, berdoa kepada Allah. Doa itu adalah kerja juga, sebab. Yang membuat kita diberi rezeki. Iya, ini kata belum? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala matlumun yadkuruni fa'ansuruh. Tidak adakah orang yang didolimi, dia mengingatku, kemudian maka saya pun menolongnya. Ala hanin yad'uni fa'afukahu. Tidak adakah orang yang lagi kesusahan, meminta kepadaku, saya akan membukakan untuknya. Qala fayakunu kadzalika ila ayatul subuh, masya Allah. Itu terjadi terus sampai terbitnya subuh, terbitnya fajar. Wa ya'lu ala kursiyihi, dan Allah tetap tinggi di atas kursinya. Allah tetap tinggi di atas kursinya. Wa fi riwayat Abi Zubair an Jabir, dan dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir, min tariqi Marzuq Abi Bakr alladhi kharrajahu Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah mukhtasar, yang dikeluarkan oleh Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah secara ringkas. Wa min tariqi Ayyub, dan dari jalur Ayyub, an Abi Zubair an Jabir, dari Abu Zubair dari Jabir, alladhi kharrajahu Al-Hasan ibn Sufyan fi musnadih, dalam musnadnya. Min tariqi Hisham ad-Dastuwai an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyata Arafah, sungguh di waktu sore di hari Arafah, ini keutamanya hari Arafah, yanzilullahu fihi ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bi ahlil ardi ahlis sama, maka Allah berbangga dengan penduduk bumi ke penduduk langit. Wayakul, dan Allah berkata kepada penduduk langit, unduru ila ibadi, coba perhatikan itu hamba-hambaku, ke orang-orang yang haji lagi wukuf di Arafah. Syu'sa, mereka aut-autan. Karena kan antum tahu kan orang yang haji,
dimulai dari masuknya ke mikot, itu tidak boleh lagi pakai parfum. Mandi boleh tapi tidak pakai parfum, tidak pakai sabun, tidak boleh. Nanti boleh kalau sudah tahallul. Selesai hajinya. Iya. Jadi mereka ke Arafah, syu'tha. Rambutnya aut-autan. Gubro, berdebu. Dohin. Sudah pakaiannya rendah. Iya. Tapi bersamaan dengan itu mereka dibanggakan oleh Allah. Ja'u min kulli fajjin amiqa. Mereka datang dari berbagai macam penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit. Mereka mengharap rahmatku. Walam yarau adabi. Padahal mereka belum pernah melihat siksaanku. Falam yuro yaumun aktsar itqan minan nari min yaumi Arafah. Maka tidak pernah dilihat hari yang lebih banyak pembebasannya dari api neraka daripada hari Arafah. Hari Arafah hari yang sangat utama dalam Islam. Warawa Hisham ad-Dastuwai. Tadi jalur juga Hisham ad-Dastuwai. Ini dari Yahya ibn Abi Katsir. Kalau tadi dari Abu Zubair. Kalau ini dari Yahya ibn Abi Katsir. An Hilal ibn Abi Maimunah. Dari Hilal ibn Abi Maimunah. An Atha ibn Yasar. Dari Atha ibn Yasar. An Rifa' al-Juhani. Dari Rifa' al-Juhani. Haddathahu radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan kepadanya. Anna Rasulullah SAW qala. Bahwasanya Rasulullah SAW belum bersabda. Idza madha thuluthul lail. Apabila sudah berlalu sepertiga malam. Au syatrul lail. Apabila sudah berlalu setengah malam. Ya. Yanzilullahu ila sama'id dunya. Maka Allah akan turun ke langit dunia. Fayaqul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata. La as'alu an ibadi goiri. La as'alu an ibadi goiri. Saya tidak meminta kepada hamba-hambaku selainku. Saya tidak bertanya tentang hamba-hambaku kepada selainku. Man yastaghfiruni faghfirullah. Sama. Tadi dari Abu Hurairah, ini dari sahabat yang lain. Rifa' al-Juhani. Siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan untuknya. Wa man yas'aluni u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan memberikannya. Hatta yang fajar subuh. Ini sampai subuh. InsyaAllah. Iya. Dan juga kata beliau akbarona. Ini mungkin yang terakhir untuk pertemuan ini. Masih panjang ini penukilan. Karena beliau ingin menetapkan kepada kita. Supaya tambah keyakinan bahwa ini betul-betul Allah turun ke langit dunia. Kita tidak tertipu dengan subhatnya orang-orang Mu'tazilah. Apalagi subhatnya orang-orang Asy'ariyah. Yang lebih halus lagi daripada orang Mu'tazil. Iya. Penukilan terakhir kita baca untuk saat ini. Akbarona Abu Muhammad al-Makhladi. Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Makhladi. Amba'ana, kalau ada ana maksudnya amba'ana. Kita baca sebagaimana kalau ada sana berarti haddatsana. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas As-Sarraj. Sana berarti kita baca haddatsana. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya. Muhammad ibnu Yahya. Sana maksudnya haddatsana. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa an Israel. Dari Israel. An Abi Ishaq. Dari Abu Ishaq. An Abi Muslim al-Aghar.
dari Abu Muslim Al-Aghor. Qala, beliau berkata, asyhadu ala Abi Sa'id wa Abu Hurairah annahuma syahida ala Rasulillah. Saya menyaksikan, saya mempersaksikan kepada Abu Sa'id dan kepada Abu Hurairah, dua langsung sahabat. Annahuma syahida ala Rasulillah. Bahwasanya keduanya mempersaksikannya kepada Rasulullah. Wa ana asyhadu alaihima annahuma syahid sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya saya bersaksi bahwasanya betul-betul keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yumhil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu hatta idza dhahaba thuluthul lailil awal, sampai ketika sudah lewat sepertiga malam pertama. Karena setiap orang yang berdosa itu tidak dicatat dulu dosanya sampai 6 jam. Malaikat pencatat dosa akan mengangkat penanya, menunggu kita menyesali dan beristighfar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Sekarang lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada seorang hamba. Sampai kalau sudah tersisa sepertiga malam, sudah lewat sepertiga malam pertama, habato, dengan lafaz yang lain. Maka Allah turun ila sama'id dunia, ke langit dunia. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min mudnib, apakah ada orang yang berdosa? Hal min mustakbir, apakah ada orang yang meminta ampun? Hal min sa'il, itu pertanyaan semuanya. Apakah ada yang meminta? Hal min da'in, apakah ada yang mau berdoa? Hatta tatlu asyams, itu Allah selalu bertanya begitu sampai terbit subuh. Iya. Terbit matahari. Di situ maksudnya terbit matahari, terbit fajar. Karena kalau matahari sudah mendekati permukaan laut, cahayanya akan menyebar di ufuk timur. Dan itu tandanya fajar sodik. Karena kalau matahari masih jauh di bawah permukaan laut, akan muncul cahaya lurus ke atas. Itu disebut dengan fajar apa? Fajar kadib. Tapi kalau sudah menyebar, itu matahari sudah dekat. Situlah masuk waktu subuh. Ini kita mungkin cukupkan penukilan yang ini, masih ada lagi penukilan lain. Intinya kita akan baca terus ini sesuai dengan yang perlu nukilkan. Pada dasarnya sebenarnya bagi kita cukup satu hadits itu sudah kita yakin dengannya. Tapi untuk mengikna, mengenyangkan, memuaskan orang-orang yang mengingkari, inilah penukilan-penukilannya. Sangat banyak dan masih panjang ini insya Allah. Ya, kita akan ambil lagi di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Baru kita tanya jawab. Bismillah, kita masuk di beberapa sini pertanyaan. Jadi, bolehkah kita bangun sholat malam dengan niat dimudahkan rezekinya atau dimudahkan urusan dunianya? Tidak boleh. Kita bangun sholat karena Allah, Allah akan memenuhi janjinya. Minta kepadanya. Iya, tidak boleh kita beribadah mengharapkan dunia. Tidak boleh kita beribadah mengharapkan dunia. Kita harus beribadah hanya untuk Allah, karena Allah, masalah keutamaannya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak perlu kita niatkan bahkan. Cukup kita bangun ikhlas karena Allah. Sebagaimana sedekah, cukup kita sedekah karena Allah. Tidak perlu niatkan bahwa tambah banyak hartanya. Itu akan membuat kita kecewa kalau tidak ditambah. Kalau tidak ditambah. Niat saja karena Allah, masalah penggantinya Allah sudah jamin. Allah sudah
jamin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi ini pertanyaan berikutnya. Sebagaimana tadi Ustadz menyebut hadits bahwa dosa hamba tidak langsung dicatat oleh malaikat. Pertanyaannya, apakah di sini yang dimaksud semua dosa? Dosa besar maupun dosa kecil? Seperti dosa syirik, zina, riba, dan dosa kecil yang lainnya? Iya, sama semuanya. Setiap seorang yang berdosa tidak langsung dicatat. Ditunggu bertobat. Ditunggu bertobat. Ya, dan kalau dia bertobat, maka pasti akan diampuni. Mau dosa syirik ataupun bukan syirik. Yang syirik itu tidak diampuni kalau dia meninggal di atasnya. Syirik itu tidak diampuni kalau dia meninggal di atasnya. Adapun dia bertobat sebelum meninggal, itu diampuni. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Syirik ataupun bukan syirik. Apabila ada seorang ingin masuk Islam, apakah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan ustadz dan dipersaksikan di depan orang banyak? Ya, tidak harus. Kalau dia bersyahadat dan meyakini makna syahadat yang dia ucapkan, Muslim. Muslim. Cuman kalau ditahu oleh orang, itu lebih bagus. Supaya nanti dia ketika meninggal, dikubur di kuburan Muslim. Dikubur di kuburan Muslim. Jangan sampai dia tidak ditahu, sehingga dia meninggal, orang kira dia masih apa? Kafir. Sehingga dikubur di kuburan kafir. Jadi dia kabarkan. Dia kabarkan. Adapun harus, tidak. Tidak harus. Dia kalau bersyahadat, alhamdulillah langsung beriman. Makna dari mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mempersaksikan. Apa tafsir dari kalimat itu? Karena setahu saya, makna dari saksi itu adalah apa yang kami lihat. Pertama, kita mungkin perlu belajar kamus bahasa Arab. Apa itu maknanya asyhadu, syahadah. Syahadah itu bukan melihat. Makanya tidak dibilang anduru. Ya kan, kalau hanya melihat akan ditabir dengan apa? Anduru. Kan nadoro melihat. Tapi dipakai asyhadu. Asyhadu itu meyakini dengan hati. Mengucapkan dengan mulut. Dan melakukan dengan anggota badan. Itu namanya asyhadu. Iya. Dan ketika orang bilang asyhadu. Saya bersaksi. Dengan hati. Mulut. Sebentar bergerakan badan. Bahasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia yakin dalam hati tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia ucapkan dengan mulutnya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia amalkan keharusannya. Dia amalkan apa? Keharusannya. Itu makna syahadat. Bukan hanya mempersaksikan dalam artian kita melihat. Berarti kalau kita lihat la ilaha illallah, selesai. Enggak. Abu Thalib, dia yakini, tapi tidak ucapkan. Kafir. Munafik, dia ucapkan, tapi tidak yakini. Kafir. Itu menunjukkan bukan hanya melihat, meyakini, tapi yakin, ucapkan, amalkan. Itulah makna asyhadu. Itulah makna asyhadu. Jadi salah paham saja masalah makna asyhadu. Dia pahami berdasarkan bahasa Indonesia. Terjemahannya kan asyhadu apa? Saya bersaksi. Makna bersaksi menurutnya apa? Menyaksikan. Hanya menyaksikan. Enggak, itu hanya secara bahasa kita, bukan bahasa Arab. Itu bahasa kita, bukan bahasa Arab. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya. Allah turun ke langit dunia. Apakah yang turun itu adalah zatnya? Rahmatnya? Ilmunya?
Ataukah malaikat-malaikatnya? Tadi kita berbicara lebar tentang itu. Yang turun Allah. Bukan ilmunya, bukan malaikatnya. Ya, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya. Semua itu ta'wil. Yang turun adalah apa? Allah. Nabi bilang, turun Rob kita. Apa yang kita pahami dari itu? Iya, turun Rob kita. Siapa itu? Allah, pencipta, penguasa alam semesta. Itu yang turun. Kedua, yang dimaksud turunnya Allah ke langit dunia, apa langit yang dimaksudkan adalah langit pertama pas di atas bumi ini? Ya, apa maksudnya langit dunia? Itu sudah dipahami. Langit dunia ya, langit yang kita lihat di dunia ini. Langit yang kita lihat di dunia ini. Itu sudah jelas. Kan Nabi bilang, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Apa maksud langit dunia? Ini atapnya bumi. Iya kan? Atapnya bumi. Saya kira jelas. Tapi jangan berpikir Allah dilingkupi oleh langit. Tidak, Allah maha besar. Lebih besar daripada seluruh langit. Lebih besar daripada seluruh langit. Kemudian berikutnya, berapa rakaatkah? Oh, ini sudah lain ya. Alhamdulillah. Berapa rakaatkah yang paling minimal sholat tahajud yang bisa kami lakukan? Dan apakah di rakaat akhir tahajud harus membaca surah sebanyak 3 kali? Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kita tidur, kemudian kita jauhi tempat tidur, itu namanya tahajud. Berapa rakaat paling kecilnya? 1 rakaat. Karena sholat witir setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Paling sedikit 1 rakaat. Sholat witir boleh 1 rakaat. Jadi sholat tahajud itu, antum mau witir di akhir malam, itu namanya tahajud. Paling sedikit 1 berarti. Paling banyak 13. Dengan 2 rakaat ringan. Nabi paling sering lakukan adalah 11. Adalah 11. Haruskah membaca surat sebanyak 3 kali? Tidak harus. Kita baca mana yang mudah bagi kita. Kita baca mana yang mudah bagi kita. Itu wallahu a'lam. Ya ada pertanyaan, mohon penjelasannya tentang larangan bertanya tentang Allah. Tapi Nabi SAW bertanya kepada budak, di mana Allah? Ya, pertanyaannya beda. Beda pertanyaan di mana Allah, jawabannya di atas di langit. Sama bagaimana Allah turun. Yang dilarang adalah menanyakan kaifiatnya. Bagaimananya. Dipahamkan? Ketika dibilang Allah tinggi di atas ars, bagaimana istiwanya Allah? Itu yang dilarang. Bagaimananya? Itu yang dilarang. Ada yang bertanya, di mana Allah? Itu pertanyaan syar'i. Karena kita tidak menanyakan bagaimananya Allah, tapi di mana Allah. Ya kan? Beda. Bagaimana sama di mana. Kalau di mana keberadaannya, maka jawabannya di atas langit. Kalau bagaimana kaifiat, Allah tidak kasih tahu kita. Allah tidak kasih tahu kita. Karena wal kaifu majhul. Bertanya tentang bagaimana itu, bagaimana tidak ditahu. Bagaimananya tidak ditahu. Ya kan? Beda pertanyaan. Terakhir. Baik, alhamdulillah. Mantap Pak. Alhamdulillah. Jadi kita bilang tadi kan 13 rakaat Nabi lakukan dengan 2 rakaat ringan.
2 rakaat ringan itu maksudnya sholat tahajud itu kan Pak, sunnahnya panjang-panjang. Disunahkan panjang. Nabi pernah beliau baca surah Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Imran. Nabi, itu namanya panjang. Nah, sebelum melakukan itu, Nabi biasanya sholat 2 rakaat ringan, yaitu baca Al-Fatihah surah pendek. Itu namanya ringan, tidak sepanjang yang setelahnya. Ya, apakah boleh diniatkan dengan wudhu, tahiyat masjid? Boleh, kan sholat sunnah bisa digabungkan. Sholat sunnah bisa digabungkan. Kalau sama-sama mau dilakukan pada waktu yang sama. Boleh. Iya hal tersebut. Yang penting sama hukumnya, sama cara melakukannya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi Ana bilang bahwa witir itu tahajud. Terus yang dua-dua? Dua-dua juga tahajud. Jadi perhatikan namanya Pak. Kenapa dinamakan tahajud? Itu fokus kita. Dinamakan tahajud karena dia menjauhi tempat tidur. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 tahajud. Dua-duanya sama witirnya. Tahajud Pak. Kalau dilakukan sebelum tidur, namanya sholat malam. Karena enggak dinamakan tahajud. Padahal tahajud dan sholat malam sama. Cuman kalau sebelum tidur, sholat malam. Sholat witir sebelum tidur, sholat juga malam. Tapi witir karena ganjil. Jadi dinamakan witir karena ganjil. Dinamakan tahajud karena bangun dari tidur. Semuanya sholat malam. Penamaannya saja Pak. Karena dilihat dari sebabnya. Ya kan? Dilihat dari sebabnya. Sama dengan 2 rakaat setelah wudhu. Kita namakan sholat sunnah wudhu. Karena sebabnya wudhu. Tapi karena masuk masjid. Oh tahiyat sunnah masuk masjid. Ya kan? Dua-duanya ini sama-sama sholat sunnah. Bisa digabungkan dengan 1 kali sholat. Tapi namanya beda-beda. Dilihat dari sebabnya. Dipahami Pak? Terakhir tadi, ini terakhir sekali. Terakhir sekali. Waalaikumsalam. Dia baca-baca. Iya. Selama belum mengkafirkan, sah makmum di belakang. Kalau ragu, tinggalkan. Berarti nanti lain kali nggak usah. Kan ini sudah terlanjur Pak. Iya kan? Sah sholat di belakangnya. Sah sholat di belakang ahli bid'ah yang belum kafir. Lihat dari bid'ahnya. Kalau bid'ahnya menyembah kubur, lihat kan biar dia berucap, kalau mengkafirkan juga ucapannya kafir juga. Gimana ucapannya? Iya kan? Kita yang perlu teliti. Terus setelah kita tahu, apakah sudah kita kasih tahu hujahnya? Nah itu dia. Jadi selama itu kita sah sholat di belakangnya. Nah kalau kita cari imam lain, alhamdulillah. Iya kan? Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.